Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita membuat basis data untuk persiapan uji kompetensi kalian ya di paket yang ketiga maupun paket yang keempat ya. Jadi ini kita akan latihan dasarnya membuat basis data dengan MySQL, dengan web server XAMPP dan juga Visual Studio ya. Jadi kita gunakan terminal Visual Studio Code. Jadi tentu yang pertama kita akan melihat database-nya atau ERD-nya ya. Jadi ini ERD dari database sekolah ya, Entity Relationship Diagramnya. Jadi ini adalah hubungan antar tabel di dalam database sekolah. Jadi ada terdiri atas 4 tabel di sini. Yang pertama tabel mapel, ada tabel guru juga, ada tabel siswa, ada tabel kelas ya. Jadi di dalam tabel guru ini ada atribut ID guru, nama guru sampai di email ya, dengan memiliki beberapa tipe data, ada yang var, teks, dan juga int atau integer. Begitu juga untuk tabel kelas, atribut dan tipe datanya. Tabel siswa ada atribut dan juga tipe datanya, dan juga ada tabel mapel, ada atribut dan juga tipe datanya ya. Jadi ini akan kita latihan untuk membuat database dan juga tabel ini ya. Jadi ini ada hubungan ya antara tabel guru dan tabel mapel. Ini ada relasinya. Jadi contohnya satu guru dia bisa bawa banyak mapel, atau di sini satu kelas ada satu wali kelas, yaitu guru sendiri. Yang berikut lagi, jadi satu kelas terdapat banyak siswa. Jadi ada hubungan keterkaitan. Itu yang dinamakan dengan Entity Relationship Diagram atau biasanya disebut ERD ya. Oke. Tentu yang pertama sebelum kita buat, kita pastikan sudah install XAMPP ya. Ini XAMPP. Jadi sebelum menjalankan ini wajib kita setting administratornya ya. Jadi kita buka Explore. Oke, Drive C. Kita cari folder XAMPP. Oke, kita buka saja. Di bagian paling bawah kita klik kanan pada exam control. Kita pilih properties, kemudian menu compatibility ini kita klik. Kita klik change setting for all user ya. Kita klik saja. Untuk compatibility modenya kita run pada Windows 8, dan juga untuk settingnya kita klik centang run this program and administrator, kemudian apply. Oke, kita oke saja. Oke, kemudian kita buka XAMPP. Oke, klik saja XAMPP, maka akan muncul notifikasi administrator ya. Kemudian kita yes saja. Jadi ya, ini hasilnya sudah. Ini web server untuk control panel XAMPP. Kita jalankan service Apache sebagai web server, dan juga ada basis data MySQL. Ini 2 service saja yang kita jalankan ya. Kita klik start, kemudian kita klik start. Oke. Kita minimize saja, kita buka Visual Studio. Oke. Kita close dulu. Oke. Jadi kita akan membuka folder project kita. Kita buat dulu project kita ya. Misalnya kita buka folder kita untuk buat project ini. Sekolah. Oke, kemudian buka Visual Studio. Kita open foldernya. Oke, sekolah ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan mulai membuat database-nya menggunakan terminal Visual Studio ya. Jadi ini database yang akan kita buat. Oke. Yang pertama kita klik menu terminal, kemudian pilih new terminal ya. New terminal. Oke. Jadi secara otomatis pada terminal ini kita maximize saja. Oke. Secara otomatis terminal ini berada di folder kita ya.
yakni di C, di folder kita sekolah tadi ya. Yang pertama kita akan keluar menuju ke folder exam. Jadi ini exam pp nya, kita akan ke MySQL dan bin ya. Jadi kita akan masuk di directory ini untuk memulai membuat basis data atau database ya, mengelola database. Dari sini kita copy saja link ini, kemudian kita ke Visual Studio, kita ketik cd spasi titik 2, kita paste ya, paste saja ini direktur ini ya yang akan kita masuk ini. Jadi sekali lagi dia berada di data C, exam pp, MySQL dan bin. Jadi kita buka, kita copy saja link ini, URL ini, alamatnya kita paste di ini ya, di terminal Visual Studio. Ketik cd, kita paste, kemudian kita enter. Oke, jadi ini dia sudah masuk di folder bin ya, di dalam exam pp MySQL. Kemudian kita akan masuk ke database MySQL MariaDB ya. Caranya kita ketik titik atau dot slash MySQL spasi minus u root kemudian minus p. Jadi kita akan masuk di MySQL ini, u ini atau u ini user ya, dimana user sendiri adalah root, kemudian p ini adalah password ini kosong ya. Jadi kita enter saja, kemudian kita enter lanjut ya, karena kosong kita langsung enter lagi. Oke, ini kita sudah masuk ya di MariaDB ya. Ini adalah MariaDB miliknya MySQL. Kita akan coba melihat basis data di sini ya, di database di MariaDB ya. Caranya kita ketik fungsi show databases ya, kita titik koma jangan lupa, kemudian enter. Oke, ini database yang ada di MariaDB ya. Jadi kita bisa cek di web server di exam pp. Jadi ketik, buka Chrome, kemudian ketik localhost. Oke, kemudian pilih php myadmin ya. Nah, ini adalah database untuk PHP MyAdmin. Ini sudah berjalan di web server. Jadi ya, data ini sama dengan yang ada di MySQL atau PHP MyAdmin-nya untuk basis data. Jadi kita akan kontrol basis data ini di PHP MyAdmin menggunakan terminal ya. Yang ini kita sudah cek. Oke, sudah muncul. Kita coba buat database ya. Jadi kita akan buat database-nya, database sekolah ya, dengan ada 4 tabel. Jadi langkah pertama itu kita buat dulu database. Caranya kita ketik create data base sekolah. Oke, ini nama database-nya ya. Jadi bebas Anda mau pakai DB sekolah juga boleh atau sekolah juga boleh ya. Jadi saya contoh di sini database sekolah titik koma, kemudian saya enter ya. Oke, muncul pesan bahwa query oke. Satu row effect ya, artinya one row effect ini, satu baris ini telah berhasil dieksekusi. Jadi munculkan perintah query-nya berhasil ya. Kemudian kita coba cek lagi show databases untuk melihat database yang kita sudah buat di sini ya. Coba kita enter. Oke, ini hasilnya. Jadi sudah muncul di sini ya, database sekolah ya. Oke, itu caranya. Jadi yang pertama kita tampilkan dulu database. Kemudian kalau database kita belum ada, kita create saja database dengan sintaks create database, nama database. Kemudian kita lihat lagi sudah muncul ya. Langkah berikut ini kita akan gunakan database ini ya. Caranya kita akan buat tabel ini, tapi kita pilih dulu database ini ya. Cara memilihnya menggunakan terminal ini dengan perintah use. Oke, bisa huruf besar semua atau bisa huruf kecil juga ya. Use langsung nama database. Ya,
langsung kita ketik nama database, kemudian titik koma, kemudian enter ya. Jadi ini sebelum ini masih nol ya. Ketika kita enter ya, database change. Jadi sekarang sudah aktif database kita ya. Jadi itu ya. Dan ini kita sudah berhasil menggunakan database atau memilih database. Selanjutnya kita akan buat tabel ya. Jadi yang pertama kita buat tabel guru. Jadi caranya kita buat create tabel, fungsi create, huruf besar saja, create ya, create tabel ya, buka kurung, nama database ya, misalnya ini guru, nama tabel ya, guru, buka kurung, rapi ya, enter. Oke. Kita mulai di baris ini, kita buat nama ID guru ya, tipenya integer. Oke. Kita tambahkan di sini ID guru, tipenya int. Kita setting primary key, kemudian tambahkan auto underscore increment ya, increment ya, auto increment koma. Jadi kita setting ID guru dengan tipe integer ini sebagai primary key atau unik, kemudian kita tambahkan auto increment, artinya pada saat entry masukkan data atau insert data itu ID-nya secara otomatis bertambah ya, bertambah satu dan seterusnya. Itu fungsi dari auto increment ya. Kemudian kita enter untuk atribut yang kedua, nama guru ya, nama guru underscore. Jadi tidak boleh spasi ya, disarankan tidak menggunakan spasi jika ada dua kata ya. Kemudian varchar misalkan 100. Oke. Jadi kita asumsi saja ada nama guru yang sampai 100 kata ya, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan, jadi pastikan ini harus lebih besar. Jika misalkan nama guru Anda taruh di sini 10, Anda ketik nama gurunya misalkan Andreas Sebastianus Rungu, berarti namanya sudah lebih dari 100 karakter. Nanti dia akan tampilkan hanya sampai 10 karakter saja. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan di sini not null ya. Null ini artinya tidak boleh kosong pada saat isi. Kemudian kita enter lagi nip varchar 50, kemudian unik ya, unik not no ya. Jadi ini untuk nip ini kita setting untuk 50 panjangnya dengan tipenya karakter, tapi harus dalam bentuk angka ya. Kemudian tidak boleh kosong. Selanjutnya kita tambahkan atribut alamat ya, kita tambahkan atribut alamat, teks, nomor telepon dan email. Oke, alamat, tipe datanya teks. Oke, kemudian koma, nomor underscore telepon, tipe datanya varchar 12 ya, 12 nomor telepon sampai 12 digit ya, 12. Kemudian email varchar 100. Oke, sudah. Kita tambahkan unique ya. Jadi kita tambahkan unique. Coba kita cek unique ya, unique adalah
unik ya. Oke, artinya unik ya. Jadi kita tambahkan tidak boleh sama ya ini email ya. Ini juga untuk nibnya tidak boleh sama. Kita tambahkan fungsi unik di sini ya. Oke, kemudian kita enter, kemudian tutup kurung, titik koma. Jadi pastikan script ini benar ya. Tidak boleh ada kesalahan. Jadi untuk nama atributnya tidak boleh spasi. Untuk tipe datanya Anda bisa gunakan huruf kapital, huruf kecilnya juga boleh ya, tidak masalah. Di sini saya gunakan huruf kapital ya. Kemudian saya enter. Oke, query effect ya, artinya tabel berhasil dibuat ya. Oke, sekarang kita coba melihat tabelnya. Kita gunakan fungsi show tabel ya. Show atau huruf kecil saja. Show table, show tabel, show tabel, dan titik koma, tables mungkin ya. Coba kita tes. Ups, oke, benar ya. Jadi kita gunakan fungsi show tables, tables ditambah s di sini artinya banyak ya, banyak tabel. Di sini kita buat tabel guru ya. Oke, kita coba lihat lagi di sini untuk melihat deskripsinya. Kita bisa ketik des guru ya. Des guru titik koma mungkin ya. Coba kita coba perintahnya. Ups, error ya. Coba des. Oke, benar ya, kita gunakan fungsi describe guru ya. Jadi sudah muncul tadi yang kita buat. Selanjutnya kita buat tabel kelas. Jadi kita akan lihat tabel kelas di sini. Setelah itu baru kita buat tabel siswa, kemudian tabel mapel ya. Jadi kita buat dulu tabel kelas karena dia akan ada relasi. Tabel kelas di sini kita coba kembali. Jadi create table, create tabel kelas ya, tabel kelas saja, kemudian spasi, buka kurung, enter, tambahkan id kelas, oke, sama ya, int primary k auto underscore increment ya, increment, oke, increment ya, oke, koma, enter, apalagi nama kelas dan id guru ya. Oke, nama kelas kita kasih variabelnya tipe data ya, tipe datanya varchar misalnya 50 no, artinya tidak boleh kosong. Enter lagi karena guru kita sudah buat, kita akan relasi, kita tambahkan di sini id guru ya, id guru yang punyanya data guru ini, sama tipenya integer, koma, kita tambahkan di sini foreign key ya, foreign key, oke, buka kurung id guru, oke, id guru, reference, oke, reference guru, tabel guru ya, ini nama tabel guru, id guru juga. Oke, guru on the let set no ya, on the let set no. Oke, jadi kita referensinya kita menggabungkan tabel ini nanti, kelas ini dengan tabel guru menggunakan id ini ya,
ID di guru ini untuk tabel guru primary key, sedangkan ID guru untuk tabel kelas ini foreign key ya. Oke, setelah itu kita enter saja, tutup kurung titik koma ya, kita enter. Oke, berhasil ya. Jadi untuk data tabel kelas, untuk tabel kelasnya berhasil dibuat. Kita lanjut untuk tabel guru, tabel siswa ya, tabel siswa. Kita langsung saja buat create tabel siswa, buka kurung enter, ID siswa spasi int primary key auto increment ya. Oke, kita lanjut enter. Nisnya nama siswa ya, nama siswanya misalkan varchar 100 ya, not null. Oke, kita enter lagi nis varchar 15 unqueue ya. Unqueue not no. Oke, lanjut alamat, tipe datanya teks, lanjut nomor telepon, tipe datanya varchar 12, unik juga ya, jadi ini unik ya. Enter, ditambahkan di sini ID kelas untuk menggabungkan kelas dan siswa, jadi satu kelas punya banyak siswa ya, seperti itu. Ini integer ya, karena di sini integer ID kelasnya. Kita enter lagi, kita tambahkan ID kelas sebagai foreign key. Foreign key dalam kurung ID kelas, reference kelas, ID kelas, on delete set no ya. Jadi kita gabungkan ID kelas pada tabel siswa dan ID kelas pada tabel kelas ya. Jadi jika sudah tergabung, jika kelas ini dihapus, maka secara otomatis siswa semua dalam tabel kelas itu juga terhapus ya. Oke, kemudian kita enter saja, buka tutup kurung ya, titik koma, kemudian enter, kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Jadi untuk tabel kelas sudah, tabel siswa ya, tabel siswa kita sudah berhasil buat. Dan yang terakhir ini kita buat tabel mapel ya. Langsung saja kita buat create tabel mapel. Oke, enter, buka kurung enter, ID mapel sama ya, ID mapel int primary key. Oke, auto increment ya, auto increment. Lanjut di bawah, nama mapelnya apa, misalnya varchar 100 ya. Sini tambahkan not no, kita enter lagi, ditambahkan relasi ID
guru ya, jadi satu guru bisa mengajar banyak mapel. Oke, kita enter, tambahkan foreign key, foreign key, ID guru ya, ID guru ini dia reference tabel guru, ID guru, on the not set 0 ya, artinya set dia langsung 0 ya. Kita enter, kemudian tutup kurung, titik koma ya. Oke, kita coba enter ya, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil membuat 4 tabel ini, tabel guru, tabel kelas, tabel siswa, dan tabel mapel. Mari kita sama-sama lihat lagi hasilnya. Kita coba show tabel, show tables, kita titik koma, enter ya. Sudah ada 4 guru di sini ya. Ini guru, 4 tabel dalam database sekolah ya. Kita coba describe ya, describe misalkan guru ya. Oke, kita enter ya. Ini sudah yang tadi kita buat field dan juga atau atribut dan juga tipe datanya, terus nulnya, kemudian primary key-nya, dan juga lengkap di sini ya. Kemudian kita arah atas saja ya, kita ganti describe guru diganti kelas, kita enter lagi. Oke, ini kelas sudah sama hasilnya. Kita arah atas lagi, kita ganti kelas, ganti dengan mapel. Oke, sudah berhasil ya, mapel juga sudah. Kemudian terakhir siswa. Oke, ID siswa, kita coba enter, describe siswa ya. Ya, jadi sudah berhasil kita buat. Sekarang kita pastikan apakah yang kita buat ini sudah ada di web server exam.pp, di phpMyAdmin nya. Kita coba buka, kita kembali ke phpMyAdmin, kita refresh saja halamannya. Oke, jadi data yang kita buat di sini, database beserta tabelnya yang kita buat ini akan masuk di dalam tabel phpMyAdmin sini ya, karena tadi kita sudah masuk menggunakan terminal dari Visual Studio ya ini ya, untuk MySQL nya. Oke, kita menunggu saja ya. Ya, oke ya, sudah ya. Kita coba lihat database sekolah. Iya, ini tabel guru sudah ya, sudah berhasil dibuat. Ya, ini tabel dulu, kita lihat strukturnya. Oke, secara otomatis sudah muncul di phpMyAdmin ya. Jadi tabel guru, tabel kelas juga begitu. Iya, tabel mapel juga, dan juga tabel siswa ya. Ya, oke. Selanjutnya, jika sudah berhasil, kita coba isi data ya. Kita coba isi data menggunakan terminal, menggunakan fungsi MySQL. Kita kembali sini, kita coba isi data di sini. Misalkan kita mau isi data pada tabel guru ya. Jadi kita mau isi data pada tabel guru, kita gunakan fungsi insert ya. Kita gunakan fungsi insert, misalnya insert to ya.
Jadi kita gunakan fungsi insert to. Insert to misalnya tabel guru ya, langsung ke insert to guru. Oke. Ya, kita lihat ini guru ya, kita lihat. Karena ID gurunya auto increment, kita mulai dari nama guru ya. Auto increment artinya ketika kita simpan, secara otomatis komputer akan mengisinya sendiri ya, mulai dari 1 dan seterusnya. Oke, insert into ya, insert into guru, buka kurung. Yang pertama nama guru, kemudian koma, kita masukkan dulu fieldnya ini, baru masukkan value-nya atau isinya ya. Nama guru, NIP, alamat, nomor telepon, dan juga email ya. Oke. Kemudian setelah fieldnya sudah kita isi, yang kita mau isi di sini, kita tutup kurung, kita enter ya, kita enter. Oke, mulai kita isi ya. Sebelum isi ini tambahkan nilainya, values-nya ya, values-nya ini kita mulai isi. Yang pertama ini misalnya nama guru ya, nama guru misalnya Maklon Fair ya. Kemudian NIP-nya misalkan koma, tanda petik ya, misalkan ini NIP-nya, kemudian tanda petik koma, tanda petik lagi. Alamat ini misalnya Golowolu ya. Oke. Kemudian koma, nomor telepon misalnya 0853433355 ya. Oke. Kemudian terakhir emailnya misalnya gmail.com. Oke. Jika sudah, kita tutup kurung, kemudian titik koma ya. Jadi untuk field ini semua tipe datanya tidak ada yang integer ya, varchar dan teks. Jadi varchar dan teks ini wajib ada tanda petik ya, karena dia string ya. Oke, kemudian kita coba enter. Oke, query effect ya. Query oke, one row effect artinya satu perintah query ini berhasil dieksekusi. Dan kita akan lihat di sini cara melihatnya gimana. Kita gunakan perintah select. Jadi ini fungsi dari SQL ya, struktur query language ya. Jadi ada insert, ada select, ada update, dan juga ada delete. Jadi insert ini untuk memasukkan data ke tabel, select ini untuk menampilkan data dari database, kemudian update untuk memperbaharui data pada tabel, dan juga delete untuk menghapus data ya. Jadi kita coba insert lagi ya, kita coba insert lagi dua data ya, insert into guru sama ya. Nama guru, koma NIP, koma alamat, koma nomor telepon, dan email ya. Oke. Kemudian tutup kurung, enter, tambah nilainya misalnya misal tanda petik ya, misal terus. Oke, untuk NIP-nya oke, untuk alamatnya misalnya kosong, untuk nomor teleponnya oke, untuk emailnya
Oke, kemudian titik koma, kita enter ya. Jadi sudah dua data sudah berhasil. Dua data kita sudah insert ke tabel Google. Sekarang kita coba lihat hasil yang kita tambahkan atau insert tadi ya. Gunakan fungsi select bintang from nama tabelnya guru titik koma. Oke. Select bintang from nama tabel ya. Kita coba lihat guru, kita enter. Ya, berhasil ya. Jadi ini hasil yang kita tadi sudah buat ya. Jadi kita coba di sini. Ini untuk perintah select ya. Kita coba update ini ya. Update misalnya nama yang kedua ini ya. Misalnya kita coba update alamatnya dan juga nomor teleponnya ya. Oke. Kita coba, kita gunakan fungsi update guru. Oke. Update guru, enter. Kita set dulu ya. Set. Misalnya kita set apa yang mau kita ubah ya. Misalnya NIP ya. NIP sama dengan tanda petik. Misalkan ya, kita coba ubah di sini ya. Oh ya. Oke. Kemudian koma, kita ubah lagi alamat ya. Alamat kita coba ubah global ya. Oke. Kemudian kita ganti tambah satu lagi ya, koma, misalnya setelah alamat nomor telepon ya. Nomor telepon ini kita mau rubah jadi misalnya kita coba ganti ya 081236778899 ya. Oke. Cukup ini saja, kita enter lagi, kita set di mana where ya, where ID-nya, ID guru ini ya, ID underscore guru sama dengan misalnya 2. Jadi kita akan merubah, ini maksudnya kita akan merubah ID guru 2, ID guru yang memiliki ID-nya 2 dengan merubah NIP, alamat dan juga nomor telepon. Oke. Ini untuk update guru ya. Update guru dengan ID-nya 2. Kita set yang mau dirubah ini nih, field atau atribut NIP, alamat dan juga nomor telepon ya. Oke, kita coba enter di sini ya. Coba enter. Ups, masih salah ya. Oke. Ya, kita lihat di sini. Oke, ID guru ya, ID guru 2. Untuk nomor telepon ya. Jadi ada masalah di sini. Oke. Oke, ada masalah. Kita cek di sini ya. Nomor telepon. Oke. Ini lupa koma di sini ya. Jadi di sini alamat sebenarnya harus koma dulu ya. Coba kita arah atas saja. Update guru, enter. Kita arah bawah lagi, set NIP. Nah, ini harus di koma di sini ya, karena ini kita belum koma. Makanya dia bilang di sini ada salah dekat script nomor teleponnya. Jadi kita koma di sini. Oke. Kemudian kita enter lagi di sini. Kemudian kita where ID guru sama dengan 2 ya, sama ya. Kita coba enter lagi. Ups, berhasil ya. Jadi berhasil diubah ya. Kita coba cek, gunakan select bintang from nama guru, tabelnya guru ya. Oke, titik koma, enter ya. Ini kita sudah ubah tadi ya. Ini kita sudah ubah sama ya. Ini global tadi kosong sudah berubah, nomor telepon sudah berubah,
Jadi seperti itu ya. Jadi untuk menggunakan fungsi merubah data, gunakan fungsi update ya. Terakhir kita akan gunakan fungsi delete. Kita coba menghapus data, delete from guru, kita enter langsung, di mana ID guru sama dengan 2 ya. Kita mau hapus di database yang ID gurunya sama dengan 2 ya. Ini mau hapus data guru atas nama misal ya. Kita coba titik koma, kemudian kita enter. Ya, berhasil ya. Kita coba cek lagi, select bintang from guru. Oke, berhasil, semua sudah kita lakukan. Ini data guru ID 2 sudah dihapus. Jadi itu cara menggunakan SQL, struktur query language ya, dengan menggunakan fungsi insert, kemudian select, kemudian update, dan juga kemudian terakhir delete ya. Jadi untuk tabel yang lain silahkan dilakukan, untuk tabel siswa, tabel kelas, dan juga tabel mapel ya. Nanti kita akan coba isi di sini ya. Oke, kita coba mengisi tabel mapel lagi ya. Oke, kita coba describe tabel mapel ya. Describe mapel untuk melihat strukturnya ya. Kita akan isi ini ya. Jadi nama mapel dan ID guru saja ya, karena ID-nya sudah auto increment ya. Kita insert into mapel. Jadi sama ya, insert into mapel ya. Nama fieldnya kurung, misalnya nama underscore mapel dan ID guru ya. Jadi misalnya di sini kita enter lagi filenya atau filenya misalnya yang pertama nama mapel, misalnya konsentrasi keahlian RPL ya. Guru yang mengajar di sini ID-nya misalnya hanya data guru hanya 1 ya. Jadi saya masukkan nama 1 saja, karena dia integer maka tidak gunakan tanda petik ya. Oke. Jadi Pak Maklon ini dia mengajar mata pelajaran konsentrasi keahlian, jadi nama mapel ya. Kita titik koma, kemudian kita enter. Oke, berhasil ya. Kemudian kita coba insert. Kita cek dulu ya, select bintang from mapel. Jadi bisa huruf kecil juga ya. Kita enter. Oke, sudah masuk ya di tabel mapel. Untuk datanya ada mapel konsentrasi yang mengajar ini ID gurunya 1. Kita lihat ID guru pada tabel guru di sini, ID gurunya 1 saja. Ada ID guru 1 atas nama Maklon. Jadi ini akan kita hubungkan dengan tabel guru ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel kelas lagi ya, tapi kita coba lihat apakah data kita sudah berhasil masuk ya. Kita coba lihat ya, ini sudah ya, sudah berhasil di PHP adminnya. Kemudian mapelnya apakah sudah? Oke, sudah ya. Jadi kelas dan siswa masih kosong ya. Kita coba insert di terminal Visual Studio ya. Kita lakukan untuk kelas ya. Describe kelas. Coba kita lihat ya. Jadi kelas ada nama kelas dan juga ID.
ID ya, ID guru ya. Oke, kita coba insert into kelas, buka kurung, nama kelas dan juga ID guru. Oke, tutup kurung, enter. Values-nya misalkan di sini yang pertama nama kelas misalnya 12 RPL ya, RPLA, dengan wali kelasnya misalnya, karena di sini hanya satu guru saja di sini, jadi kita bisa tambahkan contoh saja gurunya atas wali kelasnya Maklonever ya. Kita titik koma, kemudian kita enter ya. Ya, sudah berhasil ya. Kita coba lihat, select bintang from kelas ya. Enter ya, sudah masuk di sini ya. Oke, kita coba yang terakhir, isi data siswa. Describe siswa. Oke. Ya, kita mulai isi di sini ya. Oke, untuk atributnya kita insert into, mulai atribut 1 nama atau field 1 ya, nama siswa, NSN, ya, alamat, nomor telepon, dan juga ID kelas. Jadi dia berada di kelas mana ya. Oke. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, kita tambahkan values ya. Jadi pastikan nama yang di ini field ini harus sama dengan nama yang ada di basis data atau database ya. Jadi tidak boleh salah ya. Jadi teliti, ini butuh ketelitian ya. Oke. Valuesnya misalkan yang pertama ini nama siswa nih Albert Go ya. Listnya misalkan 2345, alamatnya misalkan di kolom Sedeng. Oke, misalnya nomor teleponnya misalnya. Oke, dan yang terakhir ID kelas ya. Misalnya siswa ini di kelas yang RPLA ya, jadi kita masukkan ID-nya saja 1 ya. Jadi akan ada hubungan antara kelas dan siswa ya. Siswa atas nama Albert Go ini dia berada di kelas 12 RPLA ya. Oke, kita titik koma, enter. Ups, ada salah di sini ya. Oke, kita lihat kesalahannya di near ini ya. Near nama siswa. Jadi ups, kita belum masukkan tabel di sini ya, salah di sini. Harus ada tabel dulu. Insert into mana, tabel mana. Oke, kita coba kembali ke atas. Jadi arah atas, arah bawah keyboard ini ditekan saja. Nanti akan muncul perintah yang sudah kita ketik sebelumnya ya. Ya, ini supaya kita jangan ketik ulang ya. Insert into tabel siswa ya. Oke, kemudian ke paling ujung, enter. Kita arah bawah saja, arah atas ya, untuk valuesnya ya. Oke, kemudian kita enter ya. Ya, berhasil ya. Ini siswa yang pertama ya. Kita coba masukkan siswa yang kedua, sama juga arah atas saja ya. Kemudian kita enter. Valuesnya arah bawah, arah atas saja, kita cek. Kalau tidak ada di atas, arah bawah saja. Albert Go ini saya ganti dengan Yasinta Jelita. Oke. Untuk NSN nya misalnya 233. Oke. Misalnya alamat di sini di Suka Kiong ya. Oke,
Kemudian nomor HP-nya saya ganti di sini. Oke, untuk kelasnya tetap ya. Saya enter coba. Ups, oh sama ya. Lupa tadi ya. Ya, sebenarnya ini ya. Insert into siswa ya. Di sini saya belum taruh siswa. Jadi pastikan harus jelas skripnya ya. Kita arah atas saja ya. Arah bawah. Nah, sudah ada ya. Jadi kita manfaatkan tombol keyboard arah ke atas dan arah ke bawah. Akan mencari skrip atau perintah yang sebelumnya kita sudah ketik di terminal ya. Secara otomatis dia masih tersimpan ya. Jadi meminimalisir kita untuk menghemat waktu ya untuk mengetik ya. Kita enter saja. Oke, berhasil ya. Jadi dua data siswa atas nama Yasinta dan juga Albert ini sudah terisi di tabel siswa dengan ID kelasnya 1, di mana namanya 12 RPLA, dan juga wali kelasnya 1 atas nama wali kelas 1 ini atas nama Maklon. Ini tabel gurunya. Jadi itu adalah relasi. Makanya kita harus pahami ERD-nya ya. Ini ERD, Entity Relation Diagram ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa tabel mapel ini bisa dibawa oleh banyak guru, bisa dibawa oleh satu guru, bisa bawa banyak mapel. Kemudian satu kelas ada satu guru. Nah, di dalam kelas ini ada banyak siswa. Jadi seperti itu ya. Jadi kita coba lihat siswa. Select bintang from siswa. Kita lihat data yang tadi kita isi. Ya, 2 siswa sudah masuk di dalam tabel siswa ya. Oke. Untuk selanjutnya, data-data selanjutnya silahkan diuji coba, ditambah, dihapus, diubah, bahkan ditampilkan ya menggunakan fungsi select, insert, update, dan juga delete. Jadi pastikan ketelitian untuk mengisi menggunakan fungsi SQL ini ya. Jadi jika ada terjadi error, silahkan dilihat, diamati kira-kira bagian mana yang belum ya. Seperti ini contoh ini ada error di sini ya, berarti sebelumnya ini ada masalah di sini. Kita cek saja, oh ternyata kan belum ada tabel. Jadi error-errornya sudah ditampilkan, tinggal kita analisis saja kira-kira mana yang menjadi titik masalahnya ya. Jadi saya rasa itu saja, silahkan diuji coba. Semoga Anda mampu melakukan praktik dengan baik ya. Terima kasih.